bagi 10 perusahaan Indonesia yang paling kuat, most powerful dari berbagai industri. Bagian kedua adalah perusahaan-perusahaan yang paling kuat di industrinya masing-masing. Ibu dan Bapak sekalian, ini beberapa catatan penting yang ingin juga kita sampaikan. Pada masa yang akan datang, yang kita sebut dengan the most powerful companies, baiknya tidak hanya menyangkut bidang-bidang yang disebut dengan bisnis, keuangan, finansial, atau bankruptcy test, tapi juga secara sosial perusahaan-perusahaan ini berakar, sehingga dia betul-betul menjadi the most powerful company, punya arti secara sosial. Antara lain program itu bisa dilakukan misalnya dengan tax atau corporate social responsibility ataupun aktivitas lainnya. Berakar ke dalam kehidupan masyarakat kita secara material dan moral, dalam kehidupan dan hati masyarakat kita. Baru-baru ini saya baru kembali dari Brazil yang GNI-nya itu, Gross National Income per kapitanya itu sekitar 9.000 US dollar per bulan. Distribusi pendapatannya bagus, berhasil mengurangi pendapatan kemiskinan dari 20% hingga 11%. Perusahaan-perusahaan industrinya tidak hanya mencari keuntungan secara komersial semata, tapi punya peran sosial yang bagus. Mudah-mudahan ini bagian juga dari contoh perusahaan-perusahaan kita di masa yang akan datang. Begitu juga kalau ibu-ibu dan bapak lihat negara-negara Eropa Barat, terutama Skandinavia, punya kebanggaan, bukan hanya kebanggaan industri dalam konteks ekonomi dan bisnis semata, tapi juga punya kebanggaan dicintai secara sosial oleh bangsanya. Warta Ekonomi pernah memiliki sebuah laporan tentang industri merah putih. Meskipun kami merasa bahwa itu belum cukup sempurna, mudah-mudahan pada masa yang akan datang kita betul-betul mempunyai perusahaan-perusahaan yang kita sebut the most powerful companies, tidak hanya dari segi finansial maupun operasi, tapi juga secara sosial. Ibu dan Bapak yang saya cintai, hari ini kita harus tetap bersyukur. Kadang-kadang kita lupa bersyukur. Saya tidak usah menyebutkan kotanya, tapi Pak Renal atau Pak Pri tahu ada di sebuah ibu kota. Lebih bagus terbuka, namanya wartawan ya. Saya mampir di kota Lima. Kotanya indah sekali, bagus, semuanya bagus. Tapi begitu ibu bapak keluar dari kota itu, di jalan ada pantai yang sangat cantik. Kita berjalan di atas hot mix, di antara pantai yang indah dan jalan aspal yang bagus, rumah sangat kumuh, slum. Itu saya terus tersentuh. Saya teringat ketika saya berjalan dari Jogja misalnya ke Jakarta naik darat, lewat misalnya Purworejo, lewat kota-kota kecil, masih sangat cantik dan indah. Untuk itu kita tetap perlu bersyukur bahwa kita masih hidup yang pantas di bumi ini. Di tengah hingar-bingar dunia politik yang banyak menyita halaman di berbagai media, Warta Ekonomi tetap mengambil posisi untuk berkontribusi memperbaiki perekonomian Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, berbagai indikator makroekonomi menunjukkan bahwa posisi bisnis Indonesia terlepas dari hiruk-pikuk politik dan bencana alam yang masih menghantui kita, terus menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dan malam ini, marilah kita rayakan optimisme ini bersama perusahaan-perusahaan terkuat Indonesia. Mari kita bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Amir Effendi Siregar. Suatu sambutan yang sangat baik sekali. Nah, para hadirin sekalian, kini untuk mengetahui lebih jauh tentang most powerful companies, termasuk latar belakang dan bagaimana cara melakukan perhitungan serta pembobotan terhadap 3 rasio keuangan,
kita akan saksikan tayangan video berikut ini. Pengalaman adalah guru terbaik. Dari pengalaman, kita akan belajar tentang banyak hal. Bukan hanya kisah sukses yang gemerlap, tapi juga kegagalan yang muram. Orang yang bijak tidak akan mau terjerembab di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Begitu pepatah Bestari berujar. Belajar adalah kata kunci menuju sukses. Seringkali diperlukan jalan berliku dan waktu yang panjang untuk sampai ke tujuan. Namun, ada cara belajar yang lebih efektif. Belajar dari mereka yang sukses. The Most Powerful Companies, MPC, adalah jajaran perusahaan yang terbukti sukses. Mereka tidak saja mampu bertahan dari gempuran krisis, tapi juga keluar sebagai pemenang. Sungguh, ini adalah prestasi yang tidak mudah ditoreh. Ada kerja keras, ada kerja cerdas. Ada kombinasi keduanya yang akhirnya mengantarkan mereka ke tampuk kemenangan yang membanggakan. Majalah Warta Ekonomi untuk pertama kalinya melakukan riset perusahaan-perusahaan jagoan itu. Mereka dipilih dari perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di bursa. Kami membedah kinerja mereka. Ini adalah perhelatan pertama, bukan karena event ini pertama kali digelar, melainkan juga karena metode dan parameter yang digunakan sama sekali baru. Dikerjakan oleh generasi baru Warta Ekonomi. Warta Ekonomi baru saja melakukan transformasi. Jadi kalau di masa lalu kami merekrut wartawan-wartawan umum yang kemudian diajarkan ekonomi, kini kami merekrut minimal S1 ekonomi yang kemudian kami ajarkan menulis. Nah, hasilnya mungkin dapat Anda baca di majalah-majalah Warta Ekonomi, di mana tulisan kami sekarang jauh lebih tajam, jauh lebih menarik, dan jauh bisa dijadikan referensi bacaan untuk Anda semua. Salah satu produk hasil dari generasi baru Warta Ekonomi ini adalah Most Profitable Companies, yang malam ini akan kita lihat siapa yang jadi pemenangnya. Dan di masa depan, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kami akan melahirkan produk-produk baru yang akan memberikan perspektif baru, yang akan sangat berguna bagi panduan bisnis para pebisnis seluruh Indonesia. Dalam rumus MPC, rasio keuangan umum yang kami pakai adalah Debt to Equity Ratio atau DER. Tujuannya agar proses dan hasil penghitungan dapat dipahami dengan baik. Kami menyebut formula perhitungan ini dengan bankruptcy test. Most Profitable Company dibangun melalui beberapa komponen keuangan, yaitu total asset, kemudian operating profit, liabilities, dan equity, yang dimana total asset ditambah dengan operating profit kemudian dikurang melalui penjumlahan dari total liabilities plus total ekuitas, kemudian didapatkan suatu hasil yaitu berupa most bankruptcy test. Bankruptcy test memang formula sederhana, namun demikian dapat diandalkan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan, terutama daya tahan terhadap krisis. Tes mencakup kemampuan keuangan perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya. Selanjutnya, berdasarkan tingkat likuiditas dan profitabilitas, ditemukan perusahaan yang berdaya jual dan berdaya serap pasar tinggi terhadap semua aset yang dimiliki. Ide dasarnya, bagaimana memilah perusahaan-perusahaan yang bila terjadi kondisi yang luar biasa, perusahaan itu masih memiliki ketahanan finansial dan operasional dalam mencetak laba. Atau, jika kondisi semakin memburuk, proses likuidasi perusahaan tetap mampu memuaskan semua pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, perusahaan dipastikan memiliki semacam jaminan yang bisa menenangkan semua stakeholders-nya. Most Profitable Companies itu dibangun berdasarkan asumsi sederhana bahwa neraca perusahaan itu ada memiliki item aset, memiliki item liabilities, dan juga memiliki item modal. Kami menambahkan item operating income atau operating profit sebagai item yang mewakili profil kas perusahaan tersebut. Dari pengujian dengan formula bankruptcy test tersebut, diperoleh sejumlah perusahaan dengan kemampuan di atas rata-rata pesaingnya. Mereka terus melaju di tengah badai krisis.
Bukan itu saja, perusahaan-perusahaan ini terbukti mampu memenuhi seluruh kewajibannya, sehingga memberikan rasa aman kepada stakeholders-nya. Mereka layak memperoleh 5 bintang. The most powerful companies. Ini adalah hasil kerja keras pertama dari Warta Ekonomi Intelligence Unit yang baru saja terbentuk. Setelah kurang lebih 1 bulan, tim analis Warta Ekonomi mereview banyak laporan tahunan, laporan keuangan, dan berbagai publikasi dari perusahaan terbuka di Indonesia. Dan hasilnya kami telah mendapatkan 10 perusahaan terbuka yang bisa kita sebut sebagai perusahaan terkuat, most powerful companies. Perusahaan ini mewakili perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mempunyai aset terbesar, aset yang begitu besarnya dengan performa kinerja keuangan yang begitu baiknya, sehingga jika apapun yang buruk terjadi, mereka masih memiliki cukup aset untuk menunaikan kewajibannya kepada para stakeholder. Saudara-saudara sekalian, inilah para jagoan itu. Inilah perusahaan yang masuk kategori the most powerful companies. Iya, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para hadirin di sini sudah bisa melihat bagaimana cara Warta Ekonomi menilai perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini terdiri dari ribuan. Dan akhirnya dipilih 10 yang menjadi puncak dari perusahaan-perusahaan yang bertahan dalam financial crisis dan juga maju sehingga bisa menjadi perusahaan-perusahaan terdepan, 10 perusahaan terdepan yang akan malam hari ini dipilih oleh Warta Ekonomi menjadi perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia. Waduh, kita berikan tepuk tangan dulu dong. Nah, baik para hadirin sekalian, untuk membahas lebih detail kiat yang mereka terapkan ketika menghadapi krisis, bahkan berhasil muncul sebagai perusahaan yang mampu terus tumbuh dan berkembang, kami panggil Bapak Priyono Sugiarto, Presiden Direktur PT Astra International Tbk, serta Bapak Dr. Renald Kasali, Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen FEUI, Pakar Manajemen,